Nah, mari kita pergi kepada firman Tuhan, yaitu nubuatan tentang kelahiran Yesus. Karena pada bulan inilah adalah bulan 12, bulan Krismas orang kata. Kita melihat dari Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6, satu ayat yang selalu dibaca kalau bulan-bulan 12. Dan saya pun mau bahwa kita melihat apa yang Allah mau di dalam kelahiran ini. Nubuatan tentang kelahiran Yesus, Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 berkata begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, orang Israel pada zaman itu banyak musuh mereka yang menyerang, tetapi mereka masih dapat bertahan. Mereka mempunyai pengalaman di mana mereka dijajah oleh orang Filistin, oleh bangsa yang lain. Tetapi pada hari itu Nabi Yesaya bernubuat satu hal, di mana Tuhan akan memberi mereka seorang raja. Anak itu akan lahir bagi mereka. Dan dia akan membesar dan dia akan digelar penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kekuasaannya tidak berkesudahan. Bahkan waktu dia memerintah, hidup manusia adalah makmur. Damai sentosa. Sangat berkelimpahan. Itulah harapan semua bangsa, semua kerajaan, semua rakyat yang ada. Kalau kita mempunyai kerajaan, kita harap kerajaan kita dapat memberi kita apa yang ada pada ayat ini. Dia adalah penasehat ajaib. Satu kali dia cakap, semua jadi. Ekonomi turun, dia berkata ekonomi naik, terus naik. Penasehat ajaib luar biasa. Dan dia berkata bahwa dia Allah yang perkasa. Dia penuh dengan kekuatan, keajaiban dan segala mukjizat. Semua kita mau raja kita seperti itu. Kalau kita punya premier seperti itu, hoi, luar biasa. Dia cakap saja ada ada kereta api dari Waterfront sampai ke Semarahan. Woi, jadi Allah yang perkasa, tidak ada yang tidak dapat dibuat oleh dia. Dan dikatakan bahwa dia juga disebut Bapa yang kekal. Ini bagus, bahwa dia Bapa yang kekal. Tidak ada Bapa yang kekal. Ada waktu-waktu di mana Bapa kita sudah tidak ada, tetapi dia dikatakan Bapa yang kekal. Dan juga dikatakan dia adalah Raja damai. Di dalam dia pasti ada damai. Orang sudah letih berperang. Orang sudah letih melawan. Tetapi waktu dia akan menjadi raja, segala sesuatu akan berakhir. Baju, sepatu, pedang, semuanya dibakar. Dan akan ada kerajaan damai dari dia. Nah, ini yang dikatakan oleh Yesaya. Dan dia bernubuat tentang kelahiran Yesus. Apa untungnya bagi saya dan apa untungnya bagi gereja juga. Karena manusia lihat waktu Yesus lahir, kadangkala kita tidak paham. Kenapa kita merayakan Kristus lahir? Adalah kita caroling. Malam ini ada caroling lagi di Semarahan. Di mana? Rumah tim kah? Mana tim? Rumah Jesse dengan tim mana? Ada? Sudah ready masak? Aduh, keterlaluan betul. Ya bagus juga kalau masak dari pagi. Nanti kita sampai sana terus makan. Okay. Kalau tidak ada kesempatan, buat kesempatan pergi petang ini. Pukul berapa tuh? 7. Dan pukul 2 sampai pukul 4. Muda-mudi. Jangan lupa. Kalau kamu belum menjadi muda-mudi, buatlah diri kamu muda-mudi pada hari ini juga. Dan kalau sudah tua, buat jiwa kita masih muda. Dan kita datang sama-sama muda-mudi. Amin. Bersama Pastor Roland. Sekarang dia di atas. Dengan Inggris di atas. Ya. Nah.
Luar biasa. Pukul 2 sampai pukul 4 nah. Cuna. Jangan saya pula yang salah waktu dia. Nah pukul 7 malam kita caroling di Samarahan. Dan apa artinya kita caroling dan kita sampai di sana dan kita nyanyi-nyanyi beberapa nyanyian. Berkaitan dengan Christmas. Dan akhirnya kita tidak mengerti. Kalau kita mengerti Yesus lahir pun. Tetapi apa kaitannya dengan nubuatan Nabi Yesaya? Nabi Yesaya berkata seorang anak akan lahir bagi kita. Namanya ataupun gelar yang diberikan itu ialah gelar satu oknum yang bernama Allah. Dia adalah Allah sebenarnya tetapi dia akan datang bagi kita. Dia akan menerajui kerajaan Israel dan dia akan membuat kerajaan itu makmur. Itu sebabnya dia digelar penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu bukan biasa-biasa. Dia bukan manusia, tetapi Allah menjadi manusia. Immanuel, Allah beserta manusia. Dia menjadi manusia. Nah itu yang disampaikan oleh Nabi Yesaya untuk meyakinkan bangsa itu pada suatu hari nanti akan lahir seorang manusia yang sangat hebat dan luar biasa di antara orang Israel. Mereka tunggu dan tunggu. Nah, terjadilah pada zaman di mana Yesus lahir. Karena begini, dalam Mika, kita akan baca dalam Mika, mari. Mika pasal 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1 berkata, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ternyata bahwa ada nubuatan tentang orang ini akan lahir di Betlehem. Di Betlehem di daerah Efrata, sungai Efrat. Orang ini akan lahir di Betlehem, dia itu di kota Daud. Sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika, karena dikatakan kerajaannya sudah ada sejak purbakala dan tidak akan berkesudahan. Dia bukan manusia, dia Allah. Dan orang Israel tunggu tahun demi tahun untuk tunggu mana dia tidak datang-datang. Akhirnya pada zaman Raja Herodes, lalu lahirlah Yesus di kota Daud. Adakah Yesus mak bapak dia tinggal di Betlehem? Tidak. Mereka tinggal jauh di Kapernaum sana. Mereka jauh Miri sana. Seriaman. Tetapi ada satu arahan datang dari kerajaan seluruh dunia bahwa setiap orang yang ada di muka bumi harus daftar. Ada banci. Dia harus daftar di mana kota dan kampung dia. Yusuf keturunan Daud harus balik ke Betlehem dan mendaftar di sana. Mereka baliklah karena arahan itu keras. Kalau tidak kamu tidak diberi IC. Kalau tidak anak-anak kamu tidak boleh ikut sekolah. Siapa tidak mau? Kalau tidak kamu tidak ada projek. Siapa tidak mau? Kalau daftar baru ada sekolah, baru ada projek. Kalau tidak daftar tidak boleh masuk hospital. You sakit-sakitlah, mati-matilah. Kan kadang-kadang kita kenapa mereka pergi daftar? Bingung juga kan? Tetapi arahannya dari raja segala bumi. Dia memberi arahan supaya siapa yang tidak daftar dengan teliti, dengan proper, dia akan kehilangan hak-hak seperti ini. Seharusnya manusia harus daftar dan Yusuf dan Maria yang mengandung harus pergi juga harus. Akhirnya sampai di Betlehem dan dia melahirkan Yesus di Betlehem. Sudah penuh karena semua orang balik kampung. Semua hotel, semua tempat penginapan sudah penuh dan disuruhlah pergi ke kandang domba. Dan itu sebabnya ada kalau lakonan Tuhan Yesus lahir itu ada kandang domba, ada kandang sapi, ya. Dan dilahir di kandang sapi
Yesus lahir di Betlehem. Karena dikatakan, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Dia akan lahir di Betlehem. Nah, waktu orang Majus datang di Yerusalem, mereka tanya Raja Herodes, di manakah raja yang Israel yang baru lahir? Di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir? Kami telah melihat bintangnya di timur. Lalu Herodes terkejut. Kenapa? Karena dia tidak jangka akan ada raja yang lahir selain dia. Ataupun dia tidak jangka bahwa tidak ada raja lain selain dari keluarga dia. Karena pada masa itu dia tidak ada anak laki yang lahir. Ternyata bahwa ada raja yang akan memerintah Israel. Dia terkejut dan Yerusalem terkejut. Lalu Raja Herodes panggil orang Majus. Lalu dia panggil para imam dan para ahli Taurat. Bolehkah menerangkan kepada saya tentang hal ini? Tentang seorang raja akan lahir bagi orang Yahudi, bolehkah? Lalu mereka datang menurut para nabi, dia akan lahir di Betlehem, tanah Yudea, di kota Daud. Dan memang benar, Alkitab sudah sebut, para nabi sudah sebut bahwa hal itu memang benar. Lalu dia panggil orang Majus, hai orang Majus sini. Pergilah cari di mana anak itu. Mereka pergi dari Yerusalem ke Betlehem dan di sana mereka menjumpai dia. Dan waktu mereka mau kembali kepada Herodes melaporkan tentang itu, malaikat datang dalam mimpi kepada mereka, jangan balik ke Herodes, tetapi pulanglah dari jalan lain ke negeri kamu. Dan orang Majus balik diam-diam ke negeri mereka. Kemana? Ke Babel. Orang Majus dari Babel. Orang-orang pandai tentang ahli bintang dari Babel. Siapa yang mengajar mereka tentang ahli bintang? Yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jangan lupa bahwa orang Israel itu orang bijak. Pergi ke Babel, ditawan dan pergi ke Babel. Dan mereka itu orang pandai 10 kali lipat. Lebih pandai dari semua orang bijaksana di muka bumi pada zaman itu. Itu sebabnya mereka belajar bintang dan mereka mengajar orang di Babel tentang apa saja. Tentang ekonomi, tentang bintang. Dan mereka tahu itu sebabnya ada orang Majus dari timur. Semuanya anak murid Sadrak, Mesak, dan Abednego ataupun Daniel. Nah, ini kita lihat. So kalau kita Malaysia, saya mau sebut Malaysia lah. Okay? Kalau kita Malaysia itu mau boikot orang Israel, saya sangat khawatir. Karena apa yang tinggal, hanya 2 hal saja yang tinggal. Semua teknologi akan diambil. Semua yang lain akan diambil. Hanya 2 tinggal. 1 di kiri barat dan main coklat. Itu sahaja yang tinggal. Itu saja yang kita ada. Karena joget pun bukan kita punya. Itu dari Spanyol. Joget sudah ada pertandingan. Ada tambah pertandingan. Di mana joget datang dari mana? Enton klaim kami punya. Malaysia pun klaim. Dua-dua. Datang di final di tempat hakim. Salah. Karena ternyata itu datang dari Spanyol. So kalau joget-joget itu orang Spanyol. Jangan pikir itu kita punya. Okay? Kalau mau boikot sekalipun boikot lah. Tetapi akan tinggal 2. Nah, orang-orang Israel akan sangat-sangat luar biasa dan pandai. Nah, saya sangat bersyukur karena ada nubuatan tentang kelahiran Yesus. Sehingga waktu kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada hari Natal dan Christmas ini, ada nubuatan tentang Yesus akan lahir di Betlehem Efrata. Seorang yang bukan manusia, tetapi Allah menjadi manusia. Pastilah. Karena tuntutan waktu manusia jatuh dalam dosa, tuntutannya yang harus, yaitu darah yang murni, darah yang memang sempurna, baru boleh tebus manusia. Darah kambing, darah domba, darah lembu, memang sekali, tetapi itu tidak menyelesaikan masalah tentang manusia. Hanya darah yang
murni, tetapi dari manusia. Dan ternyata manusia sudah berdosa, tidak ada peluang langsung untuk ditebus kembali. Tetapi Tuhan tidak mati akal. Tuhan mulai strategi dari surga. Tuhan mulai rencana yang sempurna dari surga. Anaknya dia berikan kepada kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini. Apalagi haleluya. Wih, hafal juga kah? Hafal kah? Ya, betul hafal kah? Hafal kah tadi? Saya mau, siapa yang mau hafal? Berdiri sekarang, saya mau. Coba berdiri. Tidak boleh duduk. Siapa yang mau hafal? Oke, berdiri. Oke, Yohanes 3 ayat 16. Make. Oke, make. Angkat tangan. Oke, make. Angkat tangan. Make. Betul kah? You harus berimba dengan dia lah. Oke, good. Luar biasa. Karena Tuhan, karena Allah mengasihi dan strategi Tuhan, dia memberi anaknya yang tunggal. Allah sendiri datang menjadi manusia. Itu sebabnya waktu malaikat Tuhan berjumpa dengan Maria, anak yang dalam kandunganmu itu adalah dari Roh Kudus. Itu sebabnya anak itu akan disebut kudus. Tidak ada kaitan dengan manusia. Nah, waktu dia menjadi manusia, darahnya kudus, sempurna, tidak bercela. Baru iblis dia tidak tahu. Dia ingat itu manusia memang keturunan berdosa, tetapi Tuhan sudah datang di tengah-tengah dan strategi Tuhan 30 tahun. Yesus sudah dewasa dan dia tampil. Dan akhirnya dia disalibkan, darahnya tercurah, sekali dipersembahkan, selesai, sah, benar, sempurna. Dan kita sudah dibeli, amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu kita ini benar di hadapan Tuhan karena darah Tuhan itu, amin. Beritahu orang sebelah kiri kanan itu, kamu sudah benar di hadapan Tuhan. Bro, sis. Walaupun kau hitam, tetapi tetap benar di hadapan Tuhan. Yes, haleluya. Aduh, luar biasa Tuhan. So, sudah sah, sudah benar, selesai. Sudah beli. Dan kita sudah milik Tuhan sekarang. Lalu iblis sudah tidak ada kuasa, tidak ada apa-apa. Hanya dia datang sekali-sekala memperdayakan engkau, membohongi kamu. Hei, kau tidak benar. Tidak betul-betul kau. Karena kau selalu pergi pub. Tidak betul-betul. Kita mau jawab apa? Kita sudah benar. Tapi kalau kita selalu pergi pub. Kita cari penyakit rasanya kan. Haleluya. Aduh. Nah, beritahu iblis. Ya, memanglah kau macam itu. Tuduh-tuduh saya. Tapi sejak minggu ini. Bulan Krismas ini. Saya kan tak pergi lagi. Haleluya. Amin. Oh, bagus. Iblis datang kata, kau ini selalu bohong nih. Tak betul kau. Masuk neraka kau. Jawab apa? Aduh. Ya kalau kita betul-betul rasa kita selalu bohong. Bertobat juga. Tidak apa iblis. Saya akan bertobat hari ini juga. Nah, iblis pun tidak dapat apa-apa. Amin. Luar biasa. Nanti dia datang lagi. Kau ini. Tidak dapat buat apa-apa kau ini. Tidak pandai kerja. Tidak dapat buat itu, buat ini. Ya. Itu memang manusia saya. Saya dilahir dari keluarga yang tidak mampu buat ini. Tidak mampu buat itu. Tidak cekap. Tidak kuat. Itu memang keturunan saya. Tetapi sudah saya dibeli oleh darah Yesus. Sekarang saya menjadi manusia baru. Beritahu dia. Saya menjadi manusia baru. Sekarang saya manusia kuat. Manusia luar biasa. Manusia yang berkemampuan tinggi. Manusia yang bijaksana. Haleluya. Beritahu orang sebelah. Engkau manusia baru sekarang. Engkau manusia baru. Haleluya.
Itu sebabnya saya berkata, saya tidak perlu waktu yang lama untuk merenungkan hidup, nasib hidup. Karena saya sudah menjadi baru di dalam Tuhan, karena saya sudah dibeli. Dan waktu saya lihat semuanya karena kasih karunia kemurahan Tuhan bagi saya. Dan saya terus bersyukur kepada Tuhan. Tidak mudah, tidak memerlukan masa yang lama. Karena saya tahu bahwa segala sesuatu dari Allah, segala sesuatu dari Tuhan. Dan saya sangat-sangat mengerti dan sangat bersyukur karena kebaikan Tuhan. Dan saya percaya sampai umur kita menjadi dewasa, menjadi tua, Tuhan tetap bersama kita karena Dia Bapa yang kekal. Amin. Apa artinya Bapa yang kekal? Dia akan menggendong kita sejak dari rahim ibu kita. Dia menenun buah pinggang kita. Dia mengerti siapa kita. Kelemahan kita, kekurangan kita. Dia sangat mengerti. Itu sebabnya dia datang dan dia tebus kita. Kita dibuat menjadi manusia baru. Dan kita baru di dalam Tuhan. Kita menjadi anak-anak Allah. Dan akhirnya waktu kita menjadi tua. Ada orang takut menjadi tua. Tidak apa. Karena Tuhan tetap sayang pada kita, amin. Dia adalah Bapa yang kekal. Waktu sampai putih rambut kita, Dia tetap menggendong kita. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutku, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Nah itu Tuhan. Itu Tuhan. Nah kalau pada hari ini kau selalu putus asa, lemah semangat, tidak ada harapan, bertobatlah. Beritahu orang kiri kanan, sis bro, bertobat bro. Kalau putus asa bro. Bagi mereka yang belum ada pasangan, saya sarankan belajar dari abang. Lepas kebaktian ini, you serbu abang. Abang macam mana teknik kau abang? Jangan mesti lari dulu, jangan dekat-dekat. Karena dia nanti pecah rahasia macam mana abang pergi dengan surga. Doa mengiris badai abang nah. Satu saja, doa mengiris badai saya dengan abang pun. Pastor macam mana mendapat ratu-ratu di negeri ini? Saya kata, angkat tangan doa mengiris badai bang. Pui, jadi. Dia dapat seorang ratu dari Tenom. Yes. Haleluya. Nah Tuhan itu baik. Amin. Tuhan sangat-sangat baik bagi kita. Nah pada hari ini kita dengar tentang kelahiran dan nubuatan tentang Yesus. Dan Dia datang bagi saya dan saudara. Biarlah kita merayakan dan menyambut kelahiran Yesus dengan penuh sukacita. Banyak orang pertikaikan dia lahir bulan 12. Itu adalah April, Kaisar Konstantin yang menetapkan. Tetapi Kaisar itu bukan Kaisar yang bodoh. Dia seorang general dan dia berperang dengan general lain dan dia menang. Walaupun pasukan dia kecil, tetapi mengalahkan ratusan ribu pasukan. Karena dia berkata, kalau engkau benar-benar Tuhan yang disembah oleh orang Kristen, berilah saya kemenangan pada hari ini dalam pertempuran. 10.000 lawan 100.000. Mau menang sih. Bahkan 100.000 itu adalah orang-orang pilihan dari pasukan Italia. Pasukan elit ada di sana. 1 melawan 1.000. Menang memang tak menang. Tetapi waktu matahari mulai terbit, general ini melihat bahwa ada salib di matahari itu. Dia lawan, dia menang dan dia diangkat menjadi kaisar. Dia membuat seluruh kerajaan Romawi, Timur Romawi Barat menjadi Kristen. Walaupun dia tidak Kristen. Dia buatnya Kristen karena dia Kristen pada hari itu juga.
Dalam satu hari 100.000 dikalahkan. Dalam satu hari satu kerajaan dunia dikristenkan. Penginjil yang luar biasa, tidak ada tandingan. Allah harus datang dengan cara Allah sendiri. Dan orang berkata bahwa raja itulah yang membuat 25. Bukan 25 juga. Dia bukan bodoh. Dia selalu pakai nama Allah. Dia selalu datang di hadirat Tuhan. Bagaimana dia memerintah kerajaan Rom. Dia selalu datang di hadirat Tuhan. Kalau tidak ada bisi, tidak ada suara Tuhan, dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan atau perubahan dalam negara itu. Mesti surga bercakap dengan dia, baru dia ubah. Surga bercakap, baru dia buat. Dia berhasil sehingga Konstantinopel itu adalah kota di mana 100.000 jemaat Tuhan kebaktian. Rajanya sendiri menari-menari sekuat tenaga seperti Raja Daud. Menari gostan lagi. Dan pujian penyembahan paling luar biasa dan dahsyat pada zaman itu. Waktu orang masuk dalam gereja itu tidak rasa tinjak lantai. Karena hadirat Tuhan sangat kuat. Sangat luar biasa hadirat Tuhan. Orang itu lalu akhirnya dia berkata bahwa banyak sekali kitab-kitab Kristen yang ada dan mari kita kasih kanon buat Alkitab. Rule dia mudah saja. Semua Nabi Israel masuk. Semua orang yang murid Tuhan Yesus masuk. Kalau mereka tulis sesuatu itu otomatis masuk. Nabi Israel dikenal dengan nabi mereka. Tidak ada nabi yang tidak dikenal. Dia cakap betul, dia cakap jadi, dia cakap jadi. Itu dianggap nabi. Dan sudah ada nabi Kristen. Nabi Israel. Mudah saja. Dan semuanya diletak dalam kanon ini, Alkitab ini. Dan yang lain perjanjian baru apa? Semuanya murid Tuhan Yesus yang kalau dia sudah tulis ataupun orang yang belajar dengan Tuhan Yesus dari hari pertama sampai Tuhan Yesus naik ke surga, kalau dia tulis sesuatu, dia layak untuk di sini. Dan itulah Alkitab kita akhirnya di kanon. Mula-mula Kidung Agung tidak boleh dimasuk. Tetapi waktu orang pikir-pikir karena Kidung Agung itu dikatakan bahwa dia antara orang menyembah Tuhan dia. Bukan tentang seorang kekasih dengan kekasih dia. Dia hanya ambil itu sebagai feel. Bagaimana rasanya kamu harus dengan Tuhan. Kalau orang kekasih itu ya ada gek tak? Mana Kian? Kian mana? Kiel. Tukim mana? Siapa yang ada di sini? Dexter. Ada gek kah? Dengan tu. Siapa dia? Ada. Pil. No. Kalau tidak ada ged, Naya hati-hati ya. Hari ini juga putus. Mana Brolin mana? Ada ged kah dengan yang di Sabat tuh? Kalau hari ini saya call tuh, hari ini putus dengan Brolin. Karena tak ada ged. Nah, Kidung Agung seperti itu dia harus ambil tentang seorang kekasih dengan kekasih dia. Supaya manusia ini mengerti apa sebenarnya mereka dengan Tuhan. Bukan hanya masuk gereja dan keluar gereja, no. You harus masuk gereja dan ada feel dengan Tuhan. Orang takut angkat tangan, you angkat tangan, saya angkat tangan. Orang takut menari, saya akan menari gostan juga. Bagi Tuhan. Karena bagi Tuhan itu, bagi saya itu sangat-sangat berarti bernilai. Sangat berharga bagi saya. Itulah Kidung Agung di akhirnya dimasukkan dalam kitab ini. Nah, Raja Konstantin itu adalah raja yang dekat dengan Tuhan. Kalau dia membuat sesuatu, dia akan tunggu surga cakap dengan dia. Akhirnya dia meletakkan 25 hari bulan. Karena itulah hari Yesus lahir di Bethlehem Efrata. Kalau kamu hitung bulan-bulan itu memang tepat. 25 bulan 12. Tapi ada orang lebih pandai, mau lebih pandai. Tetapi engkau dari mana? Alkitab tidak pandai untuk baca dan tidak pandai untuk kira bulan Israel. Start bulan 1 ialah bulan 4. Kita punya sudah April, baru dia start bulan 1. Dan Kaisar Konstantin itu bukan manusia biasa-biasa. Bukan raja yang biasa. Bukan suka-sukanya dia. Dia harus mendengar dari surga.
Kalau tidak, bagaimana dia boleh mengarahkan orang kenonkan ini zaman dia? 300 tahun selepas Tuhan Yesus naik. Raja itu datang dan dia, kekuatan yang Tuhan beri kepada dia. Dia dengar jelas dari surga. Bayangkan start dia untuk jadi Kristen pada hari itu. Salib ada di matahari. Terus menang, terus jadi Kristen. Terus dia buat seluruh kerajaan Rom Kristen pada hari itu juga. Siapa yang boleh buat macam itu? Tidak ada. Raja itu luar biasa. No play-play. Dan gereja dia bernama Gereja Konstantinopel. 100.000 orang. Masuk di sana tidak tinjak landai. Kalau orang masuk sana tidak bertobat, itu sudah keterlaluan. Iblis masuk sana pun bertobat. Apalagi kalau kamu tidak masuk sana tidak bertobat, itu luar biasa. Lebih keterlaluan dari iblis tuh. Amin. Bro, kalau masuk gereja mesti bertobat, bro. Beritahu sama orang kiri kanan tuh. Apa takut-takut? Cakap saja. Haleluya. Nah, kita telah dengar tentang kelahiran Yesus dan tentang nubuatan tentang Yesus. Lalu biarlah kita caroling malam ini habis-habisan. Amin. Ye, dengan kita punya lampu. Ye. Ya. Nah. Wording mau buat Mana nanya? Siapa yang buat wording? Itu malam kudus tuh wordingnya salah. Oh ya kah? Itu modern kan dan lama punya. Besi baru. Itu boleh juga tetapi haleluya. Tidak apa. Malam itu kita hafal juga kan? Bagus. Malam ini kita hafal lagi lah. Oke? Haleluya. Pukul berapa teh? Pukul 7. Oke, haleluya. Nah, saya sangat bersuka cita pada hari ini karena kebaikan Tuhan bagi saya. Dan kita telah dengar bagaimana Tuhan para nabi bernubuat tentang kelahiran Yesus. Dan pada hari inilah kita merayakannya. Dan biarlah iman kita lebih yakin. Biarlah iman kita lebih kuat. Bahwa Allah tidak pernah bermain dengan kita. Tuhan tidak pernah bermain dengan manusia. Dan Tuhan datang dan dia menyelesaikan segala sesuatu. Dan akhirnya saya dan saudara pada hari ini. Ambillah kesempatan pada bulan Krismas ini. Bahwa imanmu naik. Bahwa kekuatan engkau dengan Tuhan itu makin hari makin kuat. Keyakinanmu makin hari makin kuat. Pada masa Krismas ini. Okay? Haleluya. Nah, mari barisan pujian penyembahan, mari saya mau menyembah Tuhan lah. Oke, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Saya sangat suka malaikat nyanyi datang bagi gembala. Dikatakan bahwa tiba-tiba malaikat datang dengan jumlah yang besar. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi. Dan kepada manusia yang berkenan kepadanya. Dia berkata bahwa di kota Daud lahir bagimu juru selamat. Luar biasa malaikat menyampaikan kabar kepada kepada gembala domba. Saya mau yang nyanyi yang kita menari tadi karena ada yang terlepas, ada yang datang kemudian tidak sempat menari dengan kami itu kan? Ya. Daud menari. Oke. Mari kita berdiri bersama. Kita mau menari ini. Takkan dengar tentang kelahiran Yesus, nubuatan takkan mau menari, kan? Haleluya. Kalau engkau berat untuk menari karena kamu sangat kurang dari segi yang lain. Musik saya tidak pandai, pastor. Nyanyi saya tidak pandai. Menari saya tidak pandai. Tidak apa. Asal kamu tinggi sedikit dari saya, harus menari juga. Amin. Rambutmu tebal dari saya punya, mesti menari, itu wajib. Haleluya. Mari. Haleluya. Mari. Mana-mana saja tarian kita. Ada juga. Tengok nih. Boleh juga freestyle bergerak ya.
di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Tunggu dulu. Ya, mari, oke? Tangan kanan, mari semua, tangan kanan. Sini. Tangan kanan dan tangan kiri, dua-dua sudah. Kasih goyang dia, kasih goyang. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari seperti tidak menari. Haleluya. Ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari seperti tidak menari. Satu lagi. Saya mau satu lagi juga. Ya, segala puji syukur. Yes. Nah, ini dia betul-betul panas nih nanti. Segala puji syukur. Yeah, ada ready ya? Ready ya? Oke. Segala puji syukur. Yeah, ini. Oke. Ini waktunya. Oke. Buat aman dengan orang kiri kanan dulu. Nanti berlanggar atau tidak jadi-jadi kamu. Yeah, oke. Yes. 1, 2, 3. Yeah. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Yeah. Sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Yeah. Sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Hey, haleluya. Oh, 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 oh. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Ke depan. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya.
bersama Anda. Soraklah, haleluya. Hai, Soraklah, haleluya.